Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class with Miss Vidalia. How are you today, students? I hope you are doing well and get ready to join in my class. Well, today we're gonna discuss a topic which is included in Basic Competence number 3.1 and 4.1. Hari ini kita akan membahas satu topik yang berada pada KD atau kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Right. Talking about the learning objectives, at the end of learning process, the students are expected to be able to 1. To understand and apply the social function, generic structures, and language features of asking and giving information about self-identity and family relationship. The second one, to write the text of asking and giving information about self-identity and family relationship. Jadi, tujuan pembelajaran kita di akhir pembelajaran nanti, semua siswa diharapkan mampu untuk 1. To understand and apply, untuk memahami dan menerapkan fungsi sosial, struktur teks, kemudian unsur kebahasaan dari asking and giving information, meminta dan memberi informasi terkait self-identity atau jati diri dan family relationship atau hubungan keluarga. Setelah itu, diharapkan siswa juga bisa to write the text, menulis teks yang berhubungan dengan family relationship dan self-identity tersebut. Alright, so yes, we will discuss about self-identity and family relationship. Jadi materi kita adalah terkait self-identity atau identitas diri, jati diri, and family relationship, hubungan keluarga. Right. Talking about the social function, fungsi sosialnya, untuk apa kita belajar ini? Tentu saja to ask for and give information about our self-identity and family relationship to other people. Jadi gunanya adalah untuk menanyakan atau ask for and give information, memberikan informasi tentang apa? Tentang our self-identity atau jati diri kita and family relationship dan hubungan keluarga to other people, kepada orang lain. Right? Generic structure, struktur teksnya. Struktur teksnya hanya ada 2. So there are 2 main parts. Yang pertama adalah menanyakan. Contohnya seperti ini, what is your name? Siapa nama kamu? How do you spell your name? Bagaimana kamu mengeja nama kamu? Spell your name. Atau where do you live? Di mana kamu tinggal? So this is in the form of questions, dalam bentuk pertanyaan, menanyakan jati diri seseorang. And the second one is the answer, how to give information. Bagaimana cara kita memberi informasi? Contohnya adalah, my name is Arif. A-R-I-F. My father is Mr. Zainal. My dad is a nurse. He helps the doctor. Ayah saya adalah Bapak Zainal. Ayah saya seorang perawat. He helps the doctor. Dia kerjanya membantu dokter-dokter. I have 2 sisters. Saya punya 2 orang saudara perempuan, Siska and Muti. Namanya Siska dan Muti. So, there are 2 main generic structures in here. The first one is the questions, to ask for information, untuk menanyakan informasi, and the answer, to give information. Informasi tentang apa? Tentu saja tentang self-identity and family relationship, jati diri dan hubungan keluarga. Well, the language features atau unsur kebahasaan. Unsur-unsur kebahasaan apa saja yang harus kita masukkan atau yang bisa kita masukkan dalam menyampaikan atau memberikan informasi terkait jati diri kita. There are 8 language features. 1. Nama, status, hubungan keluarga dan kekerabatan. Contohnya adalah father, ayah, mother, ibu, sister, saudara perempuan, aunt, atau bibi, dan lain sebagainya. And then the second one, bisa juga kita masukkan nama, profesi, pekerjaan. Jika seseorang menanyakan profesi ayah atau ibu kita atau saudara kita, bisa kita masukkan teacher, guru, farmer, petani, housewife, ibu rumah tangga, entrepreneur, wira swasta, doctor, dokter, dan lain sebagainya. Next, kata tanya. Kalau kita ingin menanyakan
informasi kepada orang lain, tentu kita membutuhkan kata tanya. Contohnya adalah who, artinya siapa, which, artinya yang mana, how, artinya bagaimana, dan kata tanya yang lain. Ada what, apa, ada where, when, dan lain sebagainya. Number 4 itu kata ganti, seperti I, saya, you, kamu, we, she, it, they, dan seterusnya. Kita bisa menggunakan sesuai dengan kalimat yang ingin kita sampaikan kepada orang lain tersebut. 5 ada kata ganti my, artinya milik saya atau punya saya. Your, milik kamu. Our, milik kita. Her, miliknya. Untuk perempuan, theirs, milik mereka, dan lain sebagainya. Kemudian number 6, kata kerja yang menunjukkan tindakan yang sangat lazim, dan di sini kita memakai simple present tense. Jadi kalau ingin menanyakan atau memberi informasi terkait jati diri, self identity, and family relationship, kita menggunakan simple present tense. Next, number 7, penyebutan kata benda singular dan plural. Singular itu adalah kata benda tunggal dan plural itu kata benda jamak. Untuk kata tunggal misalnya sister, kalau kita punya satu sister, saudara perempuan. Namun jika kita menyebutkan lebih dari satu sister, harus kita tambahkan s di belakangnya sebagai tanda plural atau jamak. Kemudian brother menjadi brothers, child menjadi children, bukan childs ya, tapi jadi children. Number 8, ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, dan tulisan tangan. Ini kalau berhubungan dengan bagaimana nanti kita mempraktekannya secara lisan dan tulis. Alright, now let's begin with giving information about our self-identity and family relationship to other people. Kita akan belajar untuk bagaimana cara kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Okay. How do you introduce yourself to other people? This is the questions. How do you introduce yourself to other people? Bagaimana biasanya kalian memperkenalkan diri kalian kepada orang lain? Right? Maybe you can start by saying, mungkin kalian bisa menyebutkan hal-hal berikut ini. Your name, bisa full name, nama panjang atau nama lengkap, nickname, nama pendek, dan spelling of your name, o ejaan nama kalian. Or you can also add the information about your address, alamat, when and where you born, kapan dan di mana kalian lahir, job or your daily activity, pekerjaan atau kegiatan kalian sehari-hari, preference, apa yang kalian suka, hobi kalian, future plan or desire, cita-cita untuk masa depan, and also your family, dan juga mengenai family kalian. Right? Kita mulai bagaimana cara kita memperkenalkan diri. Kalau disuruh orang memperkenalkan diri, kita harus sudah siap. So, we can begin with this. Assalamualaikum, hello everyone. In this occasion, I would like to introduce myself. Assalamualaikum, hello semuanya, hello semua orang. In this occasion, dalam hal ini, I would like to introduce myself. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Introduce artinya memperkenalkan diri. Okay. Yang pertama kita memasukkan your full name, nama lengkap. Caranya adalah, contoh, my name is Fidalia. My name is Fidalia. Masukkan nama lengkap kalian di sini. My name is Fidalia. Right? Number 2, you can also add your nickname and how to spell your name. Masukkan nama panggilan dan ejaan nama kita. Contoh, example, you can call me Fida. F-I-D-A. You can call me Fida. F-I-D-A. Kamu bisa memanggil saya Fida. F-I-D-A. Jadi biar orang tidak salah menulis nama kita, sampaikan ejaannya. F-I-D-A. Right? That's number 2. Itu nomor 2. Number 3. We can also give the information about our address or where we live. Tentang alamat kita atau di mana kita tinggal. Contohnya adalah, I live in Kuok. If you live in Kuok. Kalau kalian tinggal misalnya di Muara Jalai, you can say, I live in Muara Jalai. Or, I live in Sungai Tonang. I live in Naga Berali, and so on and so forth. Tinggal merubah kata yang di garis bawah ini dengan tempat kalian tinggal atau
alamat masing-masing. Right, number 4, where and when you were born. Di mana dan kapan kalian lahir. Contohnya adalah, for example, I was born in Kuo on 29 December 2004. Jadi, disebutkan dulu tempatnya, baru kemudian tanggal, bulan, dan tahun. I was born in Kuo on 29 December 2004. Okay, number 5, your job and your daily activity. Kita bisa juga menyampaikan apa kegiatan kita sehari-hari. Contoh, for example, now I am a student in SMAN 1 Kampar Utara. Sekarang saya seorang siswa di SMA 1 Kampar Utara. Number 6, your preferences atau kesukaan kalian. Contohnya adalah, my favorite subject is English. Mata pelajaran atau subjek favorit saya adalah bahasa Inggris. My favorite food is bakso. Bisa juga dengan hal lain, misalnya warna favorit. Jadi ditukar saja food ini jadi color. My favorite color is yellow, for example. My favorite sport is football, misalnya. Jadi tinggal dirubah kata-kata di sini menjadi hal yang kalian sebutkan sesuai dengan kesukaan masing-masing. Well, number 7, it's about hobby. Bisa saja kita sebutkan my hobby is bla bla bla. Tapi kalau mau lebih simple, kalian bisa bilang I like bla bla bla. I like fishing, for example. Saya suka memancing, for example. Nah, caranya adalah I like. Nah, apa di sini hobinya tinggal ditambah ing di belakang. Misalnya suka membaca, berarti kan read ya. Kemudian bisa disebutkan I like reading. Nah, misalnya sukanya adalah main bola. Play itu kan main. Jadi sebutkan I like playing football. Begitu. Next, number 8, future planning atau rencana masa depan. For example, in the future, di masa yang akan datang, I want to study in University of Riau and become a doctor. Di masa yang akan datang, saya ingin, I want to study, belajar di Universitas Riau and become a doctor, dan menjadi seorang dokter. Nah, ini tergantung kepada your future planning. It depends on your future planning. Jadi tidak harus seperti ini. You can adjust to your future planning. Sesuaikan dengan rencana masa depan kalian. Next, number 9, with whom you live. Dengan siapa kamu tinggal? Cara menyebutkannya adalah I live with my parents. I live with my parents. Saya tinggal dengan orang tua saya. Tapi kalau tinggal dengan nenek misalnya, tinggal diganti parentsnya. I live with my grandmother. Kalau tinggal dengan paman misalnya, jadi tinggal dirubah I live with my uncle. Seperti itu. Next, parents job atau pekerjaan orang tua. For example, my father is a farmer. Ayah saya adalah seorang petani, farmer. And my mother is a housewife. Ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. So my father is a farmer. And my mother is a housewife. Farmer adalah petani, housewife adalah ibu rumah tangga. So, please adjust to your parents' job. Sesuaikan dengan pekerjaan orang tua masing-masing. Next, how many sister and brother you have? This is about your sister and your brother. Berapa jumlah saudara perempuan dan saudara laki-laki yang kalian punya? So, sister adalah saudara perempuan, brother adalah saudara laki-laki. Bagaimana cara menjumlahkannya? Jadi, I have 2 brothers and no sister. Jadi, kita tidak termasuk dihitung ya. I have 2 brothers and no sister. Saya punya 2 orang saudara laki-laki dan tidak punya saudara perempuan. Berarti ada 3 orang adik-beradik, 2 saudara laki-laki dan kita sendiri. Jadi I have 2 brothers and no sister. Seperti yang Miss bilang tadi, kalau lebih dari 1 kata bendanya atau brothers ini harus pakai s di belakang. Right? Number 2. Okay. Now, please pay attention to the following complete example. Ini adalah contoh
perkenalan diri yang lebih lengkap. Okay. So, Assalamualaikum. Hello everyone. In this occasion, I would like to introduce myself. Assalamualaikum. Dalam hal ini, saya ingin memperkenalkan diri saya. My name is Fidalia. You can call me Fida, F-I-D-A. I live in Kuo. I was born in Kuo on 29th December 2004. Now I am a student in SMAN 1 Kampar Utara. My favorite subject is English. My favorite food is bakso. I like fishing. In the future, I want to study in University of Riau and become a doctor. I live with my family. My father is a farmer and my mother is a housewife. I have 2 brothers and no sister. Sebelum kita lanjutkan lagi, ada bikin di dalam kurung, my father passed away 3 years ago. Jika orang tuanya atau ayahnya sudah meninggal, bisa disebutkan di sini, my father passed away 3 years ago. Contohnya, ayah saya telah meninggal 3 tahun yang lalu. Atau jika ibunya sudah meninggal, bisa disebutkan seperti ini, my mother passed away 5 months ago. Ibu saya telah meninggal 5 bulan yang lalu. Alright, I think that's all for today's meeting. See you in the next meeting. Good luck, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.